Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Hidden Red. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Di awal film, kita melihat pasangan kekasih sedang dikejar-kejar oleh bandot-bandot lokal yang dipimpin oleh Cheng yang terkenal kejam. Mereka masuk ke dalam hutan dan memutuskan untuk bersembunyi di balik pepohonan. Namun upaya mereka sia-sia karena para bandot dapat menemukan mereka dengan mudah. Pasangan itu dengan kejam diserang dan disikat oleh ketiga para bandot tersebut. Di adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Yod dan Bua yang tinggal di sebuah desa terpencil. Mereka saling mencintai satu sama lain dan telah bersumpah untuk menikah ketika waktunya sudah tiba. Hubungan mereka mendapat tentangan dari keluarga Yod karena Bua adalah seorang gadis bisu. Latar belakang keluarganya juga rumit karena ayahnya meninggalkan mereka demi seorang biduan. Yod tetap tidak terpengaruh oleh keadaan ini dan bertekad untuk tetap menikahi Bua. Suatu hari, Yod dan Bua sedang di sungai mengumpulkan kepiting untuk dibadok. Saat kembali ke rumah dengan seember penuh makanan, sekelompok bandot pembuat onar tiba-tiba melempar Bua dengan sebuah batu dan melarikan diri. Hal ini menyebabkan gadis lugu itu berdarah dan Yod segera mengantarnya pulang. Sesampainya di sana, ibu Bua merawat lukanya dan memintanya untuk beristirahat sebentar. Setelah itu, dia terlibat dalam percakapan dengan Yod tentang hubungannya dengan Bua. Dia menasihatinya untuk berhenti menemui Bua, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik. Namun, Yod dengan tegas menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mendengarkan pendapat penduduk desa karena cintanya pada Bua sangatlah gede. Mereka menghabiskan banyak waktu, mulai dari memancing, memasak, dan berbagi makanan. Suatu hari, saat Yod dan Bua kembali setelah menangkap ikan, mereka dicegat oleh Cheng dan anak buahnya. Para bandot itu merebut ember berisi ikan dan mulai mengganggu Bua. Yod berusaha untuk melawan, tetapi para bandot dengan mudah mengalahkannya. Untungnya, istri Cheng datang pada waktunya dan melerai pertengkaran itu. Keesokan harinya, Yod dan Bua kembali pergi ke sungai untuk memancing. Saat Yod sedang sibuk menyesuaikan jaring, Cheng dan bandot-bandotnya diam-diam datang dan menculik Bua. Mereka membawanya pergi ke hutan, di mana Cheng dengan paksa mencoba melepaskan pakaiannya. Bua dengan sekuat tenaga mencoba untuk melawan, tetapi perlawanannya membuat para bandot semakin beringas. Sementara itu, Yod akhirnya menyadari pacarnya sudah hilang. Dia pun menemukan sepatu Bua yang tertinggal. Hal ini membuatnya sadar bahwa Bua dalam bahaya. Jadi dia pun mulai berlari ke hutan dan memanggil-manggil nama Bua. Tak lama kemudian, dia melihat para bandot yang sedang secara brutal mencoba mencicipi Bua. Yod pun langsung mencoba melakukan perlawanan sengit dengan para bandot. Sayangnya, karena Yod tidak pernah ikut teratai putih, dia pun dengan mudah dikalahkan oleh para bandot. Setelah itu, Cheng dan bandot-bandotnya membunuh pasangan itu. Mereka kemudian mengubur Yod dan Bua di dalam hutan. Malam itu, ibu Bua dengan cemas menunggu putrinya untuk pulang. Namun ketika malam berlalu tanpa ada tanda-tanda, dia memutuskan untuk mendatangi keluarga Yod. Di sana, dia pun akhirnya mengetahui bahwa Yod juga menghilang. Kedua pasang orang tua itu pergi mencari anak mereka yang hilang. Ketika mereka sampai di sebuah ladang, mereka menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh Yod dan Bua, yang mana semakin membuat kekhawatiran bertambah. Segera setelah itu, mereka menerima informasi dari seorang penduduk desa yang memberitahu mereka bahwa Cheng dan bandot-bandotnya terlihat mengejar pasangan tersebut pada hari sebelumnya. Mendengar hal ini, para orang tua kemudian mendatangi Cheng di tempatnya. Cheng mengaku tidak tahu menahu tentang info hilangnya Bua dan Yod. Para orang tua semakin bingung dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan anak-anak mereka di kantor polisi setempat. Mereka juga mengungkapkan kecurigaan mereka terhadap Cheng dan bandot-bandotnya. Namun, polisi bersikeras pada bukti nyata sebelum menerima kecurigaan apapun. Kepala kantor berspekulasi bahwa pasangan tersebut mungkin dengan sengaja kabur ke kota untuk memulai hidup baru. Di adegan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan salah satu anggota geng Cheng yang bernama Lek. Dia tampak sedang berkeliaran sendirian di hutan dengan rasa bersalah pada dirinya atas apa yang sudah dia lakukan pada Yod dan Bua. Tak lama kemudian, Cheng dan bandot lainnya bernama Pet mengikutinya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lek pun mengaku bahwa dia merasa seperti sampah akhir-akhir ini, dan bahkan menyarankan mereka bertiga untuk menyerahkan diri ke Isilop.
Mendengar ini, Cheng pun marah dan mengeluarkan senjatanya. Dia mengatakan bahwa dia akan menembaknya mati jika polisi sampai mengetahui tentang perbuatan mereka. Setelah itu, ketiganya pergi jauh ke dalam hutan untuk berburu. Saat mereka mencoba menemukan beberapa hewan, secara mengejutkan, mereka dihantui oleh arwah buah. Hal ini memaksa para bandot untuk melarikan diri dari dalam hutan. Selanjutnya pada malam yang sama, mereka terlihat sedang bersenang-senang dengan beberapa gadis, menikmati intisari dan beberapa poat. Karena minum terlalu banyak, Lek pun tiba-tiba pergi karena ingin pipis. Dia kemudian melihat seorang gadis berpakaian putih tergeletak di tanah. Lek perlahan mendekatinya dan mencoba untuk membalik badannya. Terkaget-kaget sampai cepirit dikit saat dia mengetahui bahwa wanita itu adalah Buah. Ia pun segera kabur lari terbirit-birit dari TKP. Setelah selesai party anjay, para bandot kemudian kembali ke rumah masing-masing dan tak sadar mulai dihantui oleh penampakan arwah pemasaran Buah. Khususnya Lek yang saat ini sedang berusaha untuk tidur dan terus-menerus merasa terganggu oleh arwah Buah yang seakan-akan mencoba untuk membunuhnya. Di pagi hari, Lek pun curhat dengan Mamah Dedeh, dengan Pet dan memberitahukan apa yang dia alami semalam. Lek pun semakin terkejut ketika Pet juga mengungkapkan hal yang sama. Di sini, Lek pun mengusulkan agar mereka pergi dari desa dan mencari pekerjaan di kota. Dia juga yakin bahwa jika mereka tidak segera pergi, mereka akan dihabisi oleh para penduduk desa jika mereka mengetahui perbuatan kejinya. Namun, Pet agak sedikit ragu dan mengatakan bahwa akan sulit bagi orang-orang seperti mereka untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi di kota. Film pun berlanjut saat ketiganya sekali lagi berada di hutan untuk berburu. Kali ini, penglihatan Lek tentang Buah semakin intensif, memaksanya untuk melarikan diri demi hidupnya. Saat sedang mencoba melarikan diri, tiba-tiba kepalanya terpukul dengan sangat keras oleh dahan pohon, yang mana mengakibatkan pada kematiannya. Malam harinya, Pet juga menjadi korban mimpi buruk tanpa henti yang membuatnya tidak bisa tidur. Dia pun mencoba menenangkan diri dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, yang mana kembali dihantui oleh arwah Yod. Khawatir dia juga akan terbunuh, Pet kemudian mengunjungi kuil terdekat keesokan paginya dan berdoa untuk keselamatannya. Setelah itu, dia bertemu dengan Cheng dan memutuskan untuk mengakui kejahatan mereka kepada penduduk desa. Tapi sekali lagi, Cheng marah dan meninju wajah Pet, memerintahkannya untuk tetap diam. Keesokan harinya, saat Pet sedang memancing di sungai terdekat, dia dikejutkan oleh suara-suara yang aneh. Dia kemudian melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Lalu saat dirinya sedang mencoba untuk mengambil jala, tiba-tiba cipratan air mengagetkannya. Karena merasa ketakutan, Pet pun mencoba untuk melarikan diri. Tetapi, dia kemudian ditangkap oleh seseorang dari belakang dan ditenggelamkan dengan paksa sampai meninggoy. Pada malam harinya, Cheng sedang berusaha tidur di samping istrinya ketika dia mendengar suara dari dalam dapur. Karena takut, dia pun membangunkan istrinya, bertanya apakah dia juga mendengar suara itu. Namun, istrinya malah memarahinya karena mengganggu tidurnya. Segera setelah itu, Cheng mendengar suara yang sama sekali lagi. Dia pun bangun untuk menyalakan lampu dan gedek saat lampu malah tidak berfungsi. Dia akhirnya mencoba menyalakan lilin, tetapi lilin itu juga padam secara misterius. Saat Cheng mencoba menyalakan lilinnya lagi, tiba-tiba saja roh Buah muncul di hadapannya, membuatnya sangat kaget sekaget-kagetnya kaget. Cheng pun buru-buru mengambil pisau dan berulang kali menusuk sosok hantu itu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah menikam istrinya sendiri. Cheng pun tidak percaya apa yang telah dia lakukan dan mulai menangis kejer. Saat itu, sesosok tak dikenal muncul di belakangnya dan langsung saja menggebuk Cheng sampai pingsan. Setelah beberapa saat, Cheng sadar kembali dan menemukan dirinya sudah diikat. Dia pun kembali terkejut saat melihat Yod dan Buah muncul di hadapannya. Keduanya tampak sehat walafiat. Di sini akhirnya terungkap bahwa tak lama setelah para bandot menguburkan pasangan itu, hujan tiba-tiba turun dengan deras, menyebabkan kesadaran mereka kembali dari keadaan tidak bernyawa anjay. Meski terluka, entah bagaimana mereka berhasil keluar dari dalam kubur. Mereka merawat luka masing-masing dan bersembunyi di hutan selama beberapa hari. Perlahan tapi pasti, mereka akhirnya pulih total dan mulai melakukan tindak balas dendam pada para bandot. Mereka mulai menghantui para bandot dan kemudian membunuh mereka satu persatu. Mendengar pengakuan mereka,
Cheng memohon untuk tidak dibunuh. Namun, Yo dan Bua tidak mau mendengarkannya dan langsung saja menghabisi Cheng saat itu juga. Dan dendam pun terbalas. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.